Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Listina Anggraini dengan NIM 2021 11 01 0019. Dan kali ini aku akan memaparkan mengenai tugas pertemuan keempat, yaitu tentang strategi dalam e-bisnis. Ada 4 tingkatan dalam strategi e-bisnis. Yang pertama ada tingkat korporasi, yaitu strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership di beberapa perusahaan lain. Yang kedua ada tingkat multidivisi. Di strategi ini biasanya mengalami tingkat defisit, seperti yang ada di judulnya, yaitu strategi ini yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Yang ketiga ada tingkat fungsional, yaitu optimalisasi produk sumber daya dalam memberikan value terbaik untuk kebutuhan pelanggan atau customer. Yang terakhir ada tingkat operasional, yaitu strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian metode analisa SWOT. Metode SWOT yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT, yaitu seperti tadi strength, weakness, opportunity, dan threats. Untuk penjelasannya bisa dilihat dari gambar berikut ini. Ada penjelasan bagaimana strength itu seperti apa, weakness seperti apa, opportunity seperti apa, dan threats seperti apa. Jadi di sini. Selanjutnya mengenai strategi promosi situs, ada dua cara dalam promosi situs. Yang pertama promosi online, ada 3 cara. Yang pertama email optimizing, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan email secara efektif. Yang kedua putting on search engine, yaitu meletakkan Uniform Result Location atau UL dari situs tersebut di berbagai search engine. Yang terakhir ada bright and impressive website, yaitu membuat sesuatu yang berkesan pada situs tersebut di link cooperation, melakukan dan mengadakan kerjasama. Yang terakhir ada tipe promosi offline, ada 4 cara. Ada tabloid atau magazine, jurnal, newspaper, dan billboard. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model pembangunan relasi. Ada 8 model pembangunan relasi, yaitu 1. Konsumen menerima ekspos pemasaran. Yang kedua, konsumen menentukan media pemasaran untuk menanggapi. Yang ketiga, konsumen membuat keputusan membeli. Yang keempat, yaitu transaksi. Yang 5, update database. 6, pembentukan segmentasi. Yang ketujuh, 4P, produk, harga, atau promosi. Diperbarui keunikannya untuk konsumen. Yang terakhir, media baru dipilih untuk layanan terbaik. Yang terakhir, strategi dalam menghadapi kompetisi. Dalam proses bisnis, tentu tidak akan pernah terlepas dari namanya persaingan atau kompetisi. Karena itu, organisasi harus memiliki strategi untuk menghadapi kompetisi tersebut, agar dapat terus bertahan dan berkembang. Terlebih lagi, strategi dalam pemanfaatan teknologi informasi adapun sebagai berikut. Ada 8 strategi. Yang pertama cost leadership strategi, yang kedua differentiation strategi, yang ketiga focus strategi, yang keempat growth strategi, yang kelima alliance strategi, yang keenam innovation strategi, yang ketujuh internal efficiency strategi, yang terakhir yang kedelapan customer oriented strategi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan atau dalam pemaparan materi masih kurang lengkap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.